Presiden terpilih Joko Widodo menghadiri syukuran kemenangan yang diselenggarakan relawan Jokowi JK di Tugu Proklamasi Jakarta. Setelah menyampaikan pidato, Jokowi memotong tumpeng setinggi 7 meter. Sejumlah anggota koalisi permanen mempertanyakan langkah politik Capres Prabowo Subianto menarik diri dari proses Pilpres 2014. Sekjen Partai Persatuan Pembangunan atau P3 Romah Hurmuzi menilai tindakan Prabowo di luar dugaan dan tidak sesuai rencana awal. Hal serupa juga dipertanyakan Ketua DPP Partai Golkar Nudirman Munir. Bahkan Nudirman menilai akan menjadi kesalahan besar jika DPP Partai Golkar tetap mendukung sikap politik Prabowo. Proses perbaikan jembatan Comal kemarin sudah mencapai tahap 85%. Dinas Pekerjaan Umum Pemalang, Jawa Tengah menargetkan jembatan Comal dapat digunakan hari ini. Sepanjang Rabu kemarin hingga dini hari tadi, Dinas PU melakukan pemadatan tanah dengan menggunakan alat berat dan melakukan pengaspalan, sehingga diharapkan jembatan Comal sudah bisa digunakan mulai hari ini. Ucapan selamat atas kemenangan Joko Widodo dalam pemilihan presiden di Indonesia tak hanya datang dari para pemimpin dunia, namun juga dari kalangan sejumlah musisi rock dunia. Ucapan selamat ini antara lain datang dari gitaris Guns N' Roses, Ron Bumblefoot, vokalis Lamb of God, Randy Blythe, dan band rock asal Inggris, Arkarna. Bahkan grup Arkarna mengungkapkan niatnya merayakan kemenangan Jokowi JK dengan menggelar konser di Jakarta. Israel sepanjang Rabu kemarin terus menggempur wilayah Gaza, Palestina. Korban tewas di pihak Palestina terus bertambah hingga mencapai lebih dari 680 orang. Dari jalur Gaza, ribuan warga Paris, Prancis Rabu kemarin berunjuk rasa memprotes agresi brutal militer Israel di wilayah Gaza yang sejauh ini telah menewaskan lebih dari 600 orang. Para pengunjuk rasa berpawai melintasi sejumlah jalan di kota Paris sambil membawa aneka plakat berisi protes. Dari plakat berisi tuduhan militer Israel sebagai pembunuh hingga seruan boikot terhadap negara Israel. Unjuk rasa ini mendapat pengawalan ketat ratusan polisi anti huru-hara. Militer Israel sepanjang Rabu kemarin terus menggempur wilayah Gaza, Palestina. Korban tewas di pihak Palestina terus bertambah hingga mencapai lebih dari 680 orang. Asap tebal membumbung akibat ledakan dahsyat menjadi pemandangan setiap harinya di langit Gaza. Hingga Rabu kemarin 1,7 juta warga Gaza masih dihantui serangan militer Israel. Sejumlah ledakan di Gaza mengakibatkan bangunan dan pemukiman warga hancur. Mayoritas korban tewas ditemukan terjebak dalam reruntuhan bangunan. Untuk mengantisipasi jatuhnya korban yang lebih banyak, pihak keamanan Palestina mengevakuasi sebagian warga Muslim Gaza untuk berlindung di sebuah gereja ortodok Palestina di kota Gaza. Warga dihimbau tetap bertahan di lokasi pengungsian hingga situasi dinyatakan kondusif. Indonesia memberikan bantuan senilai 1 juta dolar Amerika Serikat kepada warga Palestina di jalur Gaza. Menurut Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa, langkah Indonesia ini diharapkan diikuti oleh negara lainnya. Bantuan semuanya ketahui 1 juta dolar Amerika Serikat tadi kami laporkan, kami dengan Menteri Keuangan terus memproses di dalam negerinya, tapi ini lebih di pihak Palestinanya sendiri masih mencoba konsolidasi bagaimana dan cara dan bentuk yang paling baik penyaluran bantuan tersebut. Tapi yang penting di sini kesediaan Indonesia untuk membantu terus-menerus diapresiasi oleh Palestina dan digunakan sebagai pendorong bagi negara lain untuk melakukan hal yang sama, insya Allah. Kita beralih ke kasus penembakan pesawat MH17. Jenazah para korban pesawat MH17 yang ditembak di Ukraina tiba di Bandara Eindhoven, Belanda. Ya, kedatangan jenazah disambut langsung oleh Raja dan Ratu Belanda serta Perdana Menteri Mark Rutte. Karangan bunga bagi para korban pesawat MH17 milik maskapai Malaysia Airlines memenuhi pangkalan udara Eindhoven. Para keluarga korban ini menyambut kedatangan jenazah korban pesawat MH17
yang ditembak di wilayah Ukraina. Pemerintah Belanda telah menyatakan hari berkabung nasional sambil menunggu kedatangan sejumlah jenazah korban yang diberangkatkan dari Ukraina. Kedatangan jenazah korban pesawat MH17 ini disambut Raja Belanda Willem-Alexander dan Ratu Maxima, Perdana Menteri Mark Rutte, serta ratusan keluarga dan kerabat korban. Pesawat MH17 jatuh ditembak di wilayah Ukraina Kamis pekan lalu dengan menewaskan 2 Metro pagi. Joko Widodo menghadiri syukuran kemenangan yang diselenggarakan oleh relawan Jokowi JK di Tugu Proklamasi Jakarta. Ya, setelah menyampaikan pidato, Jokowi memotong tumpeng setinggi 7 meter. Adapun tumpeng setinggi 7 meter ini menunjukkan bahwa Jokowi saat ini sebagai Presiden RI ke-7. Selain tumpeng raksasa, ada pula 7 tumpeng kecil lainnya yang akan diberikan kepada warga yang hadir di dalam syukuran kemenangan Jokowi JK. Ratusan relawan Jokowi JK menyambut gembira keputusan KPU yang menetapkan pasangan nomor urut 2 Jokowi JK sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Syukuran yang bertajuk Maklumat Rakyat untuk Presiden Baru ini hanya dijaga beberapa polisi berseragam yang berjaga di Tugu Proklamasi. Sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih Republik Indonesia tahun 2000. Kembali lagi ke 3 jari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira itu wajar karena kita semuanya, seluruh relawan, seluruh kader, seluruh simpatisan semuanya bekerja. Dan tidak yang teriak-teriak, saya sudah bekerja, saya sudah bekerja, saya sudah bekerja. Semuanya diam, tetapi saya tahu Bapak Ibu, saudara-saudara semuanya bekerja. Dan juga antar teman, antar sahabat yang dulunya juga rukun-rukun, tetapi karena pilpres agak jadi renggang, tolong ini sudah dirangkul kembali. Sanggup? Lupakanlah nomor 1, lupakanlah nomor 2. Marilah kita kembali kepada Indonesia yang satu, Indonesia Raya. Salam 3 jari, salam 3 jari, persatuan Indonesia. Ya, pemirsa, sejumlah pemimpin dunia mengucapkan selamat atas kemenangan Joko Widodo dan Yusuf Kala dalam pemilihan Presiden 2014. Tidak hanya itu, sejumlah koran nasional juga mengapresiasi kemenangan ini dengan menjadikan Jokowi JK pada headline surat kabar mereka. Oleh pemimpin negeri jiran Malaysia dan Singapura atas terpilihnya Joko Widodo dan Yusuf Kala sebagai pemenang Pilpres 2014. Perdana Menteri Malaysia Najib Razak dan Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong berharap agar hubungan antara Indonesia dengan negara Malaysia dan Singapura dapat menguat kembali. Ucapan senada juga disampaikan Perdana Menteri Australia, Tony Abbott. Tony menyatakan keinginannya untuk menjalin kerjasama dengan Jokowi segera setelah pemerintahan baru terbentuk. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat John Kerry juga turut menyampaikan ucapan selamatnya melalui Twitter. John mengapresiasi atas pelaksanaan pemilu yang demokratis di negara demokrasi terbesar ketiga di dunia. Bahkan ucapan selamat juga datang dari Presiden Amerika Serikat, Barack Obama. Jokowi dan JK juga menghiasi headline sejumlah surat kabar nasional maupun internasional. Pasangan Jokowi JK unggul dengan mengantongi 53,15% suara, sedangkan pasangan Prabowo Hatta memperoleh 46,85% suara. Tim Liputan Metro TV. Kemunculan nama Joko Widodo sebagai salah satu calon dalam Pilpres kali ini memunculkan sejumlah respon positif, salah satunya dari kalangan pelaku pasar dan investor. Sosok Joko Widodo menjadi sosok alternatif dalam Pilpres kali ini. Rekam jejak peraih penghargaan Bung Hatta Anti-Corruption Award pada tahun 2010 ini dinilai bisa diandalkan dalam reformasi birokrasi dan menciptakan iklim investasi yang kondusif di Indonesia. Survei Deutsche Bank pada awal Juni lalu juga menunjukkan bahwa sosoknya cukup dipercaya oleh pelaku usaha yang ingin menanamkan modalnya di Indonesia.
Joko Widodo dalam dialog dengan anggota Kamar Dagang Indonesia atau Kadin menjanjikan akan menciptakan iklim usaha yang ramah bagi investor. Janji untuk memangkas izin yang menghambat iklim usaha pun dia lontarkan dalam acara yang berlangsung pada 20 Juni lalu itu. Yang ketiga adalah masalah yang berkaitan dengan regulasi. Ini penting. Regulasi. Banyak perda yang tidak pro pada dunia usaha. Banyak perda yang tidak pro pada investasi. Peraturan pemerintah di tingkat atas juga sama. Ini yang harus dipotong. Belakangan respon positif pasar terhadap keunggulan Jokowi dalam rekapitulasi nasional Pilpres kali ini juga terlihat. Pantauan sepanjang hari kemarin menunjukkan adanya penguatan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika. Pengamat ekonomi Rian Kirianto mengatakan ini merupakan bentuk apresiasi pelaku ekonomi kepada Joko Widodo dan JK. Ya, sentimen market positif itu terhadap bursa saham kita dan juga terhadap currency rupiah kita. Dan ini sudah terjadi sejak kemarin sore. Bahkan sampai hari ini masih berlanjut sentimen positifnya, karena baik berdasarkan mayoritas hasil hitung cepat sementara atau Quickcount dan juga hasil realcount dari KPU, sampai hari ini pasangan nomor 2 masih leading dibandingkan pasangan nomor 1, dan rupanya perkembangan ini direspon dengan positif oleh market. Jadi itu adalah hukum pasar di dalam mereka memberikan apresiasi atau valuasi terhadap proses Pilpres 9 Juli yang lalu. Dalam kesempatan sebelumnya, sejumlah pengusaha juga memberikan catatan positif terhadap pasangan calon Jokowi JK. Saya lihat bahwa Pak Jokowi dengan JK ini kan, Pak Jokowi kan mantan ketua Asmindo gitu. Pak JK mantan ketua umum Kadin tiga periode. Jadi saya kira beliau ini memahami masalah-masalah tentang Kadin dan kebutuhan Kadin secara umum gitu. Saya kira apa yang disampaikan oleh Pak Yusuf Kalla, langkah-langkahnya cukup realistis. Dan beliau kan mengatakan selalu mau atau tidak dilaksanakan. Planning sudah ada, tinggal langkah tindakannya, actionnya yang belum ada, yang belum kelihatan. Ya pasti yang nomor 2, karena dia menjelaskan lebih jelas, lebih detail. Jokowi dan Yusuf Kalla yang berlatar belakang pengusaha sekaligus birokrat ini dinilai mampu mengangkat perekonomian Indonesia dalam menghadapi persaingan global dan meningkatkan kesejahteraan. Tim Liputan Metro TV. Sejak disahkannya pasangan Joko Widodo dan Yusuf Kalla sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih 2014-2019 oleh KPU, pertanyaan yang mencuat kemudian adalah siapakah calon pendamping Basuki Cahayapurnama yang akan menjadi rekan kerjanya dalam memimpin DKI Jakarta. Sejak KPU mengesahkan pasangan Jokowi JK sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih, sesuai Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, Basuki Cahayapurnama atau Ahok otomatis akan naik sebagai Gubernur DKI Jakarta menggantikan posisi Joko Widodo. Lalu, siapakah calon yang layak untuk mendampingi Ahok? Beberapa nama mulai santer disebut, mulai dari Ketua Dewan Pimpinan Daerah Jakarta PDI Perjuangan Boy Sadikin, mantan Wali Kota Blitar Jarod Saiful Hidayat, hingga mantan Wali Kota Surabaya Bambang Dwi Hartono. Wakil Sekjen PDI Perjuangan Ahmad Basarah menilai dibutuhkan figur yang tepat untuk mendampingi Ahok agar duet DKI 1 dan 2 bisa saling melengkapi. Kita mereferensikan figur Pak Jokowi dan Pak Ahok ini kan ibarat posisi tensi tinggi dan tensi rendah. Yang satu panas, yang satu dingin, yang satu meledak-ledak, yang satu cool gitu kan. Nah, karena sekarang Pak Ahok menjadi gubernur, tentu kita harus cari wakil gubernur yang juga bisa membangun chemistry ya. Sebagai partai pengusung dalam Pilkada 2012, PDI Perjuangan mendapat otoritas memberikan nama calon pengganti Ahok yang kemudian akan disetujui oleh Partai Gerindra. Kriteria figur yang tepat dinilai penting dalam menentukan sosok wakil gubernur yang akan dipilih untuk mendampingi Ahok. Tim Liputan Metro TV. Baik, kami masih akan kembali Presiden ke Mahkamah Konstitusi. Tim Prabowo akan menyiapkan strategi melalui jalur politik untuk menentang pemerintahan Jokowi JK. Guna surat keputusan
Pasangan terpilih Presiden dan Wakil Presiden 2014-2019, tim pemenangan Prabowo Hatta mengaku belum memutuskan untuk menempuh jalur hukum di Mahkamah Konstitusi. Tim pemenangan Prabowo Hatta, Martin Huta Barat menyatakan belum ada upaya membawa hasil pemilu presiden ke Mahkamah Konstitusi meskipun pelaksanaan Pilpres dinilai terdapat kecurangan yang masif. Namun pihaknya tetap akan memilih jalur politik untuk menentang pemerintahan Jokowi JK. Saya kira Pak Prabowo tidak pernah mengatakan akan membawa ini kepada MK. Beliau menyatakan bahwa rakyat kita yang penting damai dan tenang. Arti kata ini kan perjuangan politik ini ada di DPR, bahwa DPR itu kan adalah menjadi alat partai untuk meneruskan cita-cita perjuangan politik. Sementara pihak Jokowi JK sudah menyiapkan berbagai langkah jika sengketa hasil pemilu presiden dibawa ke Mahkamah Konstitusi. Sudah siap dan kami juga sudah mencoba memapping apa yang disampaikan oleh tim hukum dari Pak Prabowo dan Pak Hatta Rajasa, daerah-daerah mana yang mereka duga terjadi pelanggaran yang masif itu. Pada sesungguhnya menurut kami tidak ada, tapi kalau mereka mendalilkan itu, ya kita juga tinggal melihat seperti apa mereka mendalilkan itu dan apakah mereka sudah siap juga dengan alat bukti yang mereka miliki untuk mengajukan itu ke Mahkamah Konstitusi. Sebelumnya, di sela-sela rekapitulasi suara nasional, Prabowo menyatakan menolak hasil pemilu karena banyak terdapat kecurangan. Namun tudingan ini ditanggapi oleh Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, Jimli Asyidiki, bahwa kecurangan pemilu seharusnya dibuktikan saat rekapitulasi suara tingkat bawah. Tim Liputan Metro TV. Keberatan atau penolakan terhadap hasil keputusan KPU dalam Pilpres 2014 bisa diajukan melalui Mahkamah Konstitusi. Batas akhir pengajuan gugatan hasil pemilu adalah 25 Juli 2014. Mahkamah Konstitusi adalah lembaga tinggi negara yang keputusannya tidak dapat digugat. Seluruh keputusannya bersifat final dan mengikat. Salah satu kewenangan MK adalah memutus hasil pemilu. Terkait dengan hasil pemilu, pihak yang tidak menerima keputusan KPU dapat mengajukan gugatannya ke MK 3 kali 24 jam dari tanggal penetapan hasil pemilu di KPU. Artinya tanggal 25 Juli adalah batas akhir pengajuan gugatan hasil pemilu. Penggugat diberi kesempatan memperbaiki permohonan paling lama 1 hari, yakni tanggal 26 Juli. Mahkamah Konstitusi akan menggelar sidang pertama tanggal 6 Agustus, dan MK akan memutuskan gugatan pemilu paling lambat tanggal 21 Agustus. Pada pemilu presiden tahun 2009 lalu, MK pernah menyidangkan kasus gugatan hasil pemilu yang diajukan oleh pasangan Capres-Cawapres saat itu. Hasilnya, MK tetap memutuskan kemenangan pada pasangan SBY Budiono. Tim Liputan Metro TV. Tudingan kecurangan yang disampaikan Capres Prabowo Subianto dan kubunya ternyata banyak yang tidak sesuai dengan fakta. Ya, sedikitnya ada 5 poin tuduhan Prabowo yang mendapat bantahan dari pihak penyelenggara dan pengawas pemilu. Jadi kecurangan yang masif. Tuduhan Prabowo Subianto yang menyatakan kecurangan masif dinilai tidak berdasar. Penghitungan di TPS yang transparan dan dihadiri saksi kedua belah pihak telah memperkecil kemungkinan terjadinya kecurangan. Tuduhan Prabowo menyebutkan KPU melanggar aturannya sendiri, terutama yang terkait daftar pemilihan tambahan khusus atau DPKTB. Faktanya, pemilih DPKTB dapat memilih di mana saja. Prabowo menuduh KPU tidak memeriksa ulang 5.800 TPS. Faktanya, KPU sudah memeriksa TPS-TPS bermasalah dan hanya 13 yang direkomendasikan untuk diulang. Capres nomor 1 ini juga menilai banyak pelanggaran pidana penyelenggara dan asing. Faktanya, justru Prabowo lah yang menyewa konsultan asing. Selain itu, KPU juga dituduh selalu melemparkan masalah ke Mahkamah Konstitusi. Faktanya, KPU dan Bawaslu sudah berusaha menuntaskan semua keberatan. Dan jika masih tidak menerima,
maka berdasarkan undang-undang, peserta pemilu boleh mengajukan keberatan ke MK. Tuduhan soal kecurangan masif yang diarahkan ke KPU dan Bawaslu juga terbantahkan karena kubu Prabowo tidak memiliki bukti kecurangan yang disampaikan. Komisioner KPU Arief Budiman menilai tuduhan pihak Prabowo tidak memiliki dasar sama sekali. KPU punya semangat transparan. Ya, jadi seluruh proses mulai dari pendataan pemilih, ya, kemudian proses penghitungan, proses logistiknya. Sekarang semua orang, ya, bukan hanya peserta pemilu, tetapi publik bisa mengakses itu dengan mudah. Jadi sebenarnya nggak ada yang ditutup-tutupi. Ya. Kemudian kalau memang ada hal-hal yang salah dilakukan oleh KPU, gampang sekali sekarang orang melaporkan kita. Bukan hanya ke Bawaslu, tapi juga ke DKPP. Ya. Nah, KPU tidak punya ruang sebetulnya untuk mengelak atas laporan-laporan itu. Keberatan Prabowo dan kubunya sama sekali tidak memiliki kekuatan hukum untuk menghentikan proses Pilpres. 22 Juli, KPU menetapkan Jokowi JK sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih 2014 hingga 2019 dengan meraih 53% suara lebih. Tim Liputan Metro TV. Sejumlah anggota koalisi permanen mempertanyakan langkah politik Capres Prabowo Subianto menarik diri dari proses Pilpres 2014. Atas fakta ini, pakar politik memprediksi koalisi permanen akan bubar jalan dan hanya diisi oleh Partai Gerindra dan PKS. Keputusan Prabowo Subianto menarik diri dari proses pemilihan presiden 2014 disebut Sekjen P3 Romah Hormuzi di luar dugaan dan tak sesuai rencana awal. Anggota tim kampanye nasional Prabowo Hatta ini akan mempertanyakan langkah politik Prabowo yang disampaikan tanpa kehadiran pasangannya Hatta Rajasa. Setiap partai politik yang tergabung di dalam koalisi permanen memang belum seutuhnya memahami apa tindak lanjut dari pernyataan Pak Prabowo yang tadi disampaikan. Hal serupa juga dipertanyakan Ketua DPP Partai Golkar Nudirman Munir, sebab menjadi kesalahan besar jika DPP Partai Golkar mendukung sikap politik Prabowo. Karena Partai Golkar, DPP Partai Golkar maksud saya, mendukung Prabowo Hatta. Cuma apakah Pak Ical sependapat dengan langkah yang diambil oleh Prabowo? Tentu ini masih saya ingin pertanyakan ke DPP. Karena kenapa ini ada hal yang pelanggaran hukum ya yang harus dipertimbangkan. Sementara itu, pakar politik Hanta Yuda menyayangkan sikap Prabowo karena semestinya Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra itu bertindak sebagai seorang negarawan. Nah, itu yang sangat saya sayangkan. Menurut saya justru ini adalah momentum untuk menunjukkan kenegarawanan kita, untuk menunjukkan komitmen kita kepada demokrasi, khususnya demokrasi prosedural dalam konteks ini pemilu. Ini momentum sebenarnya ketika orang harus kembali respect kepada seorang Prabowo. Tak hanya menarik diri dari kepesertaan Pilpres 2014, Prabowo juga membubarkan tim pemenangan nasionalnya dan menggantikannya dengan tim Perjuangan Merah Putih. Dari Jakarta, Andini Arianto, Andika Marianto, Metro TV. Ya, dan jangan beranjak dulu pemirsa Metro Pagi. Metro Pagi, Partai Demokrat menyatakan siap membantu pemerintahan Jokowi JK demi kepentingan rakyat. Ya, sementara terkait keputusan politik Prabowo menarik diri dari proses Pilpres, menurut Ketua Harian Partai Demokrat, tidak dibahas sebelumnya dengan Demokrat sebagai mitra koalisi. Hal ini disampaikan Ketua Harian Partai Demokrat, Syarif Hasan. Menurut Syarif, dukungan Demokrat kepada pemerintahan Jokowi JK akan diberikan jika program dari pasangan tersebut sejalan dengan program Presiden SBY. Syarif pun mengucapkan selamat kepada Jokowi JK karena telah mendapat mandat dari rakyat. Sementara kepada pihak yang kalah, Menteri Koperasi dan UKM ini berharap Prabowo Hatta bisa menerima dengan lapang dada. Terkait keputusan politik Prabowo untuk menarik diri dari proses Pilpres 2014, Syarif menyebut hal ini dilakukan tanpa berkonsultasi dengan Partai Demokrat sebagai mitra koalisi Merah Putih. Kepada Presiden dan Wakil Presiden terpilih, ya Demokrat tetap memiliki sikap bahwa kalau itu dijalankan, tentunya Partai Demokrat akan memberikan dukungan penuh kepada Presiden dan Wakil Presiden terpilih.
kami akan memberikan dukungan penuh, dan manakala ada yang perlu untuk diberikan input ataupun koreksi, ya tentu kami akan memberikan koreksi sesuai dengan mekanisme yang ada. Kami belum pernah membicarakan di internal kami tentang pembentukan koalisi permanen. Jadi kami menganggap bahwa itu belum menjadi prioritas utama. Wakil Presiden terpilih Yusuf Kala belum mau berkomentar banyak mengenai kabinet yang akan disusunnya nanti bersama Joko Widodo. Namun JK berjanji kabinetnya nanti akan diisi oleh orang-orang profesional. Hal ini disampaikan Yusuf Kala saat bersilaturahmi dengan sejumlah wartawan di kediamannya di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Menurut JK, saat ini ia ingin fokus untuk persiapan jelang Hari Raya Idul Fitri. JK menyatakan sudah ada wacana mengenai kriteria figur yang mengisi kabinetnya bersama Joko Widodo nanti. Di antaranya adalah dengan menempatkan orang-orang profesional pada kementerian-kementerian strategis seperti Kementerian ESDM, Kementerian BUMN, dan Kementerian Keuangan. Yusuf Kala juga tidak menutup kemungkinan kabinet akan diisi oleh kader partai. Namun para kader partai pendukung tersebut haruslah mereka yang profesional dan memiliki pengalaman, bukan berdasarkan politik transaksional. Belum kita bicarakan, tapi awalnya juga Pak Jokowi dan juga teman-teman pimpinan partai setuju lebih banyak tenaga profesional. Tapi dengan catatan tidak berarti orang partai itu tidak profesional. Itu juga Tapi kalau yang berlatar belakang pengusaha tadi di mana, Pak? Ya tergantung profesional saja oleh pengusaha. Apa yang salah? Kita pasti menyusun orang-orang yang pintar dan bersih, pasti. Panglima TNI Jenderal Muldoko memastikan akan menggelar pelantikan Kepala Staf Angkatan Darat yang baru pada Jumat 25 Juli besok. Ya, pelantikan ini akan mengangkat Pangkostrat Letnan Jenderal TNI Gatot Nurmantio menggantikan Jenderal TNI Budiman. Ditemui di acara buka bersama TNI, Panglima TNI Jenderal Muldoko mengungkapkan sejauh ini belum ada rencana perubahan jadwal terkait dengan pelantikan. Sebelumnya ada 3 calon yang dinominasikan mengisi kekosongan posisi Kasat. Terpilihnya Letnan Jenderal TNI Gatot Nurmantio karena dianggap paling baik oleh Presiden dibandingkan dengan calon lain yang ada. Pergantian pucuk pimpinan di Angkatan Darat ini merupakan upaya regenerasi dan tidak ada kaitan dengan hal lain termasuk politik. Sementara menunggu masa pensiunnya pada September mendatang, Jenderal Budiman akan menjadi Pati di Mabes TNI. Kasat baru akan dilantik Presiden tanggal 25. Sementara ini belum ada perubahan. Tanggal 25 ini, 25 Juli. Nah, Kepala Staf Angkatan Darat supaya meningkatkan dari kondisi yang existing sekarang, yang sudah berjalan baik, tingkatkan lagi dan tingkatkan lagi. Karena profesionalisme tidak mengenal batas akhir. Ya, dan pemirsa, Metro Pagi akan kembali dengan